Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan rahmat barokahnya hingga pada malam hari ini bisa silaturahmi melalui pesantren Covid Muhammadiyah with you. Terima kasih Pak Purwati, Mas Fadil yang selalu bersama dengan Mbak Ratna juga yang selalu mengawal acara ini setiap malam. Juga malam hari ini Dr. Era Catur Pastia, spesialis kesehatan jiwa yang telah hadir bersama dengan kita meluangkan waktu. Beliau dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Ya, beliau juga tim MCCC, tim Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, pimpinan pusat Muhammadiyah, bidang psikososial. Tim psikososial ini sudah menerbitkan beberapa buku pedoman untuk penyintas, pasien maupun untuk petugas kesehatan juga ada yang telah disiapkan oleh tim beliau. Dr. Catur, matur nuwun waktunya yang telah hadir dan menyediakan memberikan pencerahan pada malam hari ini. Mungkin sedikit informasi pada Dr. Catur. Malam hari ini adalah malam ke-182 dari pelaksanaan pesantren COVID-19 MCCC. Penyelenggaranya adalah MCCC DIY. Nah, namun pesertanya ini sudah dari mana-mana. Ini tadi ada Pak Fajar dari Sampit, kadang ada yang pernah dari Sulawesi Tengah, pernah dari Sumatera. Jadi kita terbuka untuk peserta bisa dari mana saja dan bisa di-share ke saudara atau sanak keluarga yang membutuhkan motivasi maupun silaturahmi di forum ini. Awalnya memang kita mengadakan ini dulu untuk silaturahmi. Waktu itu ada film Tilek itu ya, video Tilek yang Ya. jadi kita gunakan Putejo. media ini ya, Putejo itu yang sangat viral itu. Kita gunakan untuk Tilek saudara-saudara kita yang memang tidak bisa ditiliki untuk secara fisik. Tapi kita setiap malam selalu Tilek melalui forum ini dan alhamdulillah beberapa shelter itu bersamaan. Jadi tidak menyelenggarakan sendiri-sendiri, tapi bergabung sehingga narasumbernya bisa dari mana saja. Dan ini insya Allah akan memperkaya pesantren COVID ini. Kemudian dari sini juga selalu direkam dan kita masukkan di YouTube. Tapi memang kita sengaja tidak live streaming. Karena kalau live streaming itu kadang-kadang fungsi tileknya ini agak hilang. Karena komunikasinya tidak interaktif. Jadi kita berharap bisa mengikuti via Zoom, tapi kalau tertinggal atau terpaksa karena suatu lain hal tidak bisa mengikuti, itu kita sediakan juga di YouTube. Demikian saya rasa sedikit paparan terkait apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan semakin hari semakin baik dan memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih, banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Eko ini yang sudah memberikan sambutannya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke acara inti ya pada malam hari ini. Kepada Dr. Era Catur, kami persilahkan. Matur nuwun Mas Fadil atas waktu dan screen-nya yang sangat saya hormati, para senior, Bu Rini, Pak Purwadi, Mbak Ratna, teman-teman semua, dan bersyukur sekali malam hari ini saya bisa ikut tilek di forum ini gitu, dan semoga ya meskipun malam ke-182 semoga ini jadi bagian kebaikan yang ya mencatat amalan kita dan menambah bekal buat perjalanan panjang yang kita belum tahu. Baik,
malam hari ini saya akan sharing sedikit tentang yang sehari-hari mungkin juga Bapak Ibu sekalian seringkali merasakannya. Kebetulan mungkin sebagian di antara kita mungkin ada yang juga penyintas COVID, dan kebetulan saya juga penyintas COVID, gitu. Dan alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu sesama penyintas, kalau ada yang penyintas ya. Baik, judul yang ingin saya sharing pada malam hari ini adalah Light at the End of Tunnel, cahaya di ujung dari terowongan panjang ini. Saya Catur, saya psikiater di daerah Pantura, dan saya juga mengajar di Unmu Surabaya. Sekilas, mungkin ini sudah sering sekali kita dengar ya, bagaimana COVID-19 ini menyebabkan begitu banyak masalah terkait dengan kesehatan jiwa. Secara normal saja, 1 dari 5 orang di muka bumi ini mengalami depresi, dan 1 dari 3 orang itu mengalami ansietas. Artinya ketika COVID ini terjadi, ketika terjadi isolasi, ketika terjadi peningkatan stimulasi kecemasan, otomatis ini membuat gangguan-gangguan ini semakin sering terjadi. Dan apalagi COVID-19 ini juga tidak sekedar dia menimbulkan perubahan suasana perasaan secara psikologis sosial saja, akan tetapi secara biologis dia juga menimbulkan perubahan suasana perasaan seseorang ya, karena COVID-19 ini sangat berpengaruh pada badai sitokin ini yang secara tidak langsung saling mempengaruhi dengan fungsi imun, dan otomatis secara tidak langsung mempengaruhi sekali fungsi pengendalian stres kita. Bahkan para ahli mengatakan ada istilahnya quarantine 515 ya, bahwa ternyata isolasi, lockdown, perasaan teralienasi, kemudian beberapa hal yang terkait dengan COVID-19 ini menyebabkan umur seseorang itu berkurang 15 tahun dari umur biologisnya gitu. Jadi banyak kualitas yang menurun, sehingga akhirnya secara perhitungan kualitas umur seseorang dianggap sampai bisa turun dikarenakan quarantine ini sampai 15 tahun. Ini sudah sering sekali kita dengar, dan ini yang baru saja saya kutip ya, saya screen capture dari Kawal COVID-19, bagaimana gejala-gejala neuropsikiatri atau gejala-gejala yang terkait dengan kesehatan jiwa itu masih seringkali bahkan sampai berbulan-bulan itu bertahan. Dan kebetulan karena saya bekerja di rumah sakit, dan di rumah sakit juga mengawal pasien-pasien COVID dan pernah juga mengalami COVID, jadi saya memang terus terang melihat gejala-gejala ini dengan sangat nyata gitu ya. Terbangun malam hari, ya betul. Keluhan long COVID. Long COVID ya, bahkan long sampai berbulan-bulan. Jadi ini isih ono nganune bekase COVID ngono lho dalam jangka waktu lama. Jadi kita bisa melihat di sini mood dan emosinya masih ada kecemasan, mudah marah, mood labil, sedih berlebihan, kemudian pola tidurnya insomnia, ya. Dok, saya ini sudah selesai, sudah dinyatakan sembuh, tapi kenapa nggak bisa tidur gitu ya? Bahkan sampai berbulan-bulan. Bahkan ada yang sampai merasa perasaan depresinya sampai merasa kayak sudah nggak berdaya lagi, sudah nggak dibutuhkan lagi. Bahkan kok ada perasaan ingin mati ya dok, gitu ya. Dan kata-kata ini itu disampaikan bukan oleh orang yang nensewu ya, sehari-harinya tidak sholat dan sebagainya, bahkan oleh nensewu. Kalau di tempat saya kebetulan juga para ustadz itu beberapa juga mengalami COVID dan perasaan ini muncul. Satu hal yang membuat saya cukup bersyukur adalah
keberanian untuk kemudian mengungkapkannya. Karena kita tahu kalau kita nggak berani mengungkapkannya, maka kita seringkali justru tidak akan pernah menyelesaikannya. Dan itu akan semakin berbahaya. Nah, malam hari ini saya akan cerita sedikit tentang bagaimana trauma-trauma yang itu seringkali mungkin ada pengalaman di masa lalunya, itu mudah sekali muncul karena COVID-19 ini. Dan faktanya berbicara bahwa long COVID salah satunya menyebabkan gangguan-gangguan yang seringkali tetap bertahan bahkan sampai berbulan-bulan. Nah, memang antara kecemasan dan trauma itu seringkali munculnya akan bersamaan. Kita bisa melihat ini adalah gejala depresi atau gejala sedih yang itu sudah merupakan sebuah gangguan, bukan sekedar sedih biasa. Ini adalah gejala cemas atau anxiety. Kita bisa melihat di bagian atas itu gejalanya hampir sama semua, dan yang berbeda adalah di bagian bawahnya. Ya, kalau cemas lebih dominan itu perasaan bersalah, kemudian nafsu makan, dan perasaan ingin tidak berdaya, begitu ya. Ini depresi. Sedangkan cemas lebih ke nyeri-nyeri badan, kemudian iritabilitas, jadi kayak gelisah terus-menerus, dan ada panic attack, ya, jadi takut banget untuk keluar karena takut nanti tiba-tiba sesek atau gimana, atau adanya phobic avoidance, jadi malas untuk ngobrolin tentang COVID dan seterusnya. Nah, ansietas atau kecemasan itu pun ada macam-macam. Beberapa orang kecemasannya mengambang. Ibu cemas seperti apa? Gimana ya dok? Nggak jelas. Kadang pingin mati, kadang nggak tahu. Cemasnya itu kayak ngambang. Tapi saya bisa kok dok ngomong biasa. Iya, tapi masih cemas gitu. Itu yang dinamakan sebagai generalized anxiety disorder atau gangguan cemas menyeluruh. Ada yang cemasnya itu kalau ketemu orang. Jadi takut sekali bertemu dengan orang lain, dan kadangkala itu disertai oleh panic attack. Jadi ketika mau ketemu tiba-tiba sesek, ya, atau tiba-tiba mau pingsan, tiba-tiba lehernya tercekik. Nah, saya juga beberapa yang seperti ini biasanya rujukan dari poli jantung, ya, klinik jantung yang ternyata secara jantungnya baik-baik saja gitu. Tapi itu merupakan sebagai social phobia plus panic attack. Ada juga yang panic disorder, murni panic disorder. Kalau yang social anxiety ini muncul paniknya karena ketemu orang, kalau panic disorder ini nggak ada apa-apa bisa muncul gitu. Nah, biasanya yang khas sekali mereka yang akhirnya jadi panic disorder ini, mereka cenderung mengantisipasi untuk keluar karena takut sewaktu-waktu paniknya kambuh. Ya, beberapa temuan ya, kayak saya waktu itu pernah di Korea Selatan. Itu di Korea Selatan itu ada sekumpulan masinis kereta yang mereka mengalami panic disorder. Jadi mereka mengalami kecelakaan bukan karena panic disordernya, tapi karena mereka mengalami panik, akhirnya mereka lompat dari keretanya. Gitu. Jadi ini seringkali tidak diketahui sehingga akhirnya dianggap, apalagi sebagian besar masyarakat kita masih menganggap itu sebagai sebuah hal yang aib gitu. Di tempat saya beberapa karyawan itu bahkan mengatakan kepada temannya, saya kok kayak gini, saya nggak bisa tidur, saya kok bertemu dengan dokter Duha. Dokter Duha itu salah satu karyawan rumah sakit kami yang meninggal. Terus kemudian temannya bilang, konsultasi ke dokter catur. Nggak mau aku, nanti dianggap aku gila, ya gitu. Dan seterusnya ya. Ini sering sekali masih kita temukan gitu. Dan yang terakhir ini adalah PTSD, dan ini yang paling banyak dialami oleh mereka yang diisolasi di ruang isolasi khusus ya. Terus kemudian jadi perasaannya adalah arousal, jadi kayak sensitif, gampang kagetan, kemudian avoidant, cenderung menghindar, dan terus-menerus flashback terhadap kondisinya pada waktu di ruang isolasi. Nah, sedangkan perasaan sedih yang muncul itu
dikarenakan sekaligus rasa cemas yang muncul itu dikarenakan adalah stimulus yang terus-menerus. Stimulus yang terus-menerus, jadi kayak ada rangsangan dari WhatsApp, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, terus kemudian informasi yang datang terus-menerus itu mengaktifkan namanya HPA axis atau hipotalamus pituitari adrenal axis. Hipotalamus itu di otak tengah kita. Ya, dia dekat sekali dengan namanya locus coeruleus. Locus itu adalah pusat kardiovaskuler dan parabrachius nucleus itu pusatnya respiratori. Oleh karena itu kenapa ketika kita cemas itu deg-degan kita jadi sangat ya, dan heart rate kita juga meningkat. Oleh karena itu seringkali orang yang cemas dia itu kelelahan banget kayak orang dikejar-kejar tapi dia duduk biasa gitu karena heart rate dan respiratory rate-nya juga meningkat. Jadi tekanan detak jantungnya sekaligus frekuensi pernapasannya meningkat gitu. Nah, hipotalamus ini ngeluarin zat namanya CRH. CRH ini nanti merangsang hipofisis atau pituitary untuk ngeluarin ACTH. ACTH ini nanti yang akan menyuruh adrenal. Adrenal itu adalah sebuah kelenjar di atasnya renal atau ginjal untuk mengeluarkan zat namanya kortisol. Nah, kortisol inilah yang akhirnya berperan terhadap banyak sekali gangguan-gangguan di tubuh kita. Awalnya dalam jumlah yang cukup, kortisol itu menyebabkan kita jadi kayak aware. Kita jadi kayak kalau ada macan kita lari, kalau besok ujian kita belajar, kalau kortisolnya cukup atau secukupnya. Akan tetapi karena kita distimulus terus-menerus, akhirnya kortisolnya ini banjir. Ketika banjir, awalnya muncul jerawat secara fisik, peningkatan gula darah, bahkan sampai peningkatan berat badan, dan mengalami osteoporosis. Bahkan otomatis kalau di COVID-19 ini berpengaruh sekali terhadap penurunan kekebalan tubuh. Di rumah sakit saya menemukan bahkan sampai nensewu ada yang mengalami psikogenik visual loss. Jadi dia mengalami seperti kebutaan. Dari dokter matanya sudah diperiksa, tidak ada apa-apa, bahkan dilakukan banyak sekali pemeriksaan sampai ke renal, sampai ke retina, sampai ke saraf belakangnya, tidak ditemukan gangguan sama sekali. Sampai akhirnya dikonsulkan ke psikiatri. Dan alhamdulillah kita temukan gangguannya di apa, dan kita lakukan CBT, Cognitive Behavior Therapy. Alhamdulillah setelah pengobatan 3 bulan, sekarang visual loss-nya, gangguan kebutaannya itu, alhamdulillah sudah pulih kembali. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kecemasan yang terstimulasi terus-menerus itu meningkatkan kortisol dan itu berdampak sekali terhadap kesehatan fisik kita. Nah, ini yang saya ceritakan ya, amigdala otak tengah ini sangat dia namanya reciprocal hubungan ya, relationship dengan ini pusatnya pernafasan ya namanya parabrachius nucleus, kemudian ini locus coeruleus ya, ini paraadictual gray. Di sini kita menentukan flight or fly karena stimulus yang terus-menerus itu selalu dianggap sebagai ancaman. Kenapa kok kita insom? Karena kita merasa terancam terus-menerus, gitu. Dan amigdala ini juga berhubungan dengan orbitofrontalis cortex dan ini ya ACC ini. Kenapa? Karena dia akan mencari jawaban terus terhadap apa yang kita cemaskan, gitu. Sehingga dia akan mencarinya di memori. Apa sih sebenarnya yang kita takutkan ini terus-menerus? Dan ketika stimulusnya berlangsung, akhirnya muncullah perasaan takut. Karena semuanya overaktivasi, gitu. Nah, di sisi lain, selain itu, ya juga terjadi yang namanya looping atau ini adalah pusatnya kita logika, ini adalah pusatnya emosi, gitu ya. Namanya CSTC atau kortikostriatotalamus. Ini dia akan muter terus. Oleh karena itu seringkali ketika kita cemas itu dibarengi namanya overthinking. Jadi kayak pikiran itu akan nyambung terus. Kalau ini begini jangan-jangan begitu, jangan-jangan begini dan seterusnya. Akhirnya overthinking, nggak berhenti-berhenti. Nah, ini dipicu oleh
namanya penurunan zat namanya serotonin. Ketika serotonin dalam otak itu menurun, terjadilah looping terus-menerus. Ya, karena kita nggak akan menemukan jawaban dari apa yang kita rasakan. Apalagi ditambah misalnya kita browsing lagi, nonton berita lagi, akhirnya ini muter terus nggak berhenti-berhenti, sampai akhirnya kita berasa kayak burnout, lelah dengan semua ini. Nah, di sisi lain, otak kita itu ada yang namanya hipokampus. Ya, hipokampus itu juga di amigdala. Nah, hipokampus ini pusatnya memori-memori. Dalam perjalanan hidup kita mengalami semacam kayak trauma atau mungkin bertemu dengan pengalaman yang tidak mengenakan, yang ketika dia memiliki sebuah pengalaman emosi khusus, ya, itu akan disimpan. Dan seringkali ketika kita menghadapi hal yang sama, di saat ini dia akan dikeluarkan kembali. Nah, itu memori-memori itu disimpan di tempat namanya hipokampus. Nah, ketika kita bertemu dengan masalah baru, maka akhirnya kita merasa ketakutan yang sama. Misalnya, dulu waktu kita kecil, kita takut sekali dengan suara keras, yang kemudian itu disimpan oleh hipokampus kita. Maka nanti ketika setiap kita mengalami bentakan, suara yang keras, maka rasanya itu akan muncul kembali. Gitu. Nah, ini yang akhirnya kenapa respon ketakutan itu akan muncul. Ya. Nah, oleh karena itu ada, kalau dalam konteks psikologi psikiatri itu ada namanya CBT, Cognitive Behavior Therapy. Di situ nanti kita mengajarkan hal baru, berarti itu yang akhirnya dari pengalaman baru itulah yang akhirnya menyebabkan orang-orang yang awalnya yang keluar adalah glutamat atau zat yang akhirnya menyebabkan kita fear, takut, nantinya dirubah menjadi gimana caranya adalah dengan memberikan makna baru dalam proses trauma. Saya ceritakan di belakang. Ya. Nah, cara lainnya, salah satunya yang sering kita gunakan sebagai seorang dokter adalah menggunakan obat-obatan yang namanya GABAergic. Kita menstimulasi keluarnya GABA. Ya, kalau tadi yang di atas kita juga menstimulasi keluarnya namanya serotonin. Gitu, dengan obat-obatan namanya SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Kalau ini adalah obat-obatan yang dia mengeluarkan GABA, yang itu akhirnya menyebabkan respon takut ini nggak keluar. Ya, oke. Jadi kalau ke psikiater, seandainya depresi kah atau trauma yang ringan, hampir selalu nggak akan diberikan obat. Tapi kalau itu sifatnya sedang dan berat, beberapa membutuhkan obat. Dan obatnya bukan obat penenang. Ya, tranquilizer atau obat penenang itu obat yang dulu sekali digunakan. Kalau sekarang sudah selektif semuanya. Ada yang di serotoninnya, ada yang di GABAergicnya, ada yang di glutamatnya. Jadi memang sesuai dengan keluhan yang dirasakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, menurut beberapa ahli, ada 5 luka trauma dasar yang seringkali disimpan oleh seseorang. Yang itu akhirnya seringkali akan muncul lagi ketika trauma atau pengalaman itu akan datang lagi. Yang pertama, 5 luka dasar itu adalah rejection atau penolakan. Nah, ini seringkali muncul di masa kanak-kanak, terutama misalnya, Mama gimana sih, Ma? Kan kakak baru umur 1 tahun, kok sudah punya adik lagi, gitu ya. Kita mungkin kadang nggak sadar, tapi rejection itu terjadi. Jadi kayak penolakan, ya, atau mungkin beberapa anak merasa ditolak oleh orang tuanya, beberapa anak merasa ketika dia nangis malah diciwit, dan seterusnya. Nah, rejection ini akan muncul kembali ketika itu tidak mendapatkan maknanya, akan muncul kembali ketika kita mengalami rejection yang sama. Ditolak pacar kah, ditolak di pekerjaan kah, ditolak di pertemanan kah, dan seterusnya. Ya. Nah, orang-orang yang mengalami rejection ini seringkali dia tampil sebagai seorang yang penyendiri. Jadi dia seperti seorang istilahnya buronan yang dia cenderung untuk kemudian
suka menyendiri, ya. Dia sering hidup dalam ambivalensi. Ketika dia dipilih, dia tidak mempercayainya dan menolak dirinya sendiri. Hingga terkadang menyabotase situasi yang menghargainya. Ketika dia tidak dipilih, dia merasa ditolak oleh orang lain. Ini orang-orang yang dia mengalami trauma terkait dengan rejection atau penolakan. Luka trauma kedua menurut Jung ya yang dibuat oleh Lisa Bourbeau yaitu adalah pengabaian atau abandonment. Ya, anak-anak yang mereka mengalami pengabaian di masa lalunya, mereka cenderung untuk seperti orang yang kehausan. Ya, jadi dia kayak kelaparan, dia dependent sekali. Dia begitu suka dengan like, ya, sepertinya dia butuh banget divalidasi dan diakui oleh orang lain. Perilaku mereka yang menderita karena ditinggalkan tidak merasa cukup diberi makan secara emosional. Mereka selalu membutuhkan bantuan dan dukungan. Mereka berpikir dia tidak dapat melakukan semuanya sendiri. Ya, dia adalah orang yang banyak mendramatisir. Insiden terkecil mengambil proporsi yang sangat besar, jadi suka membesar-besarkan dramatisasi. Dalam sebuah kelompok, dia suka berbicara tentang dirinya sendiri dan sering membawanya kembali segalanya padanya. Ya. Ini adalah orang-orang yang mereka mengalami trauma terkait dengan pengabaian. Dia takut banget dia abaikan kembali. Sehingga dia kayak orang kelaparan, butuh banget. Jadi kayak kucing ya, jadi kayak nempel terus gitu. Yang ketiga adalah luka trauma terkait dengan penghinaan atau humiliation. Ya. Nah, orang yang mengalami humiliation atau penghinaan, mereka cenderung suka untuk dihina. Bahkan mereka membuat aturan atau melakukan sesuatu yang itu menyebabkan nantinya dia dihina. Gitu. Jadi dia malah menikmati ketika dia dilecehkan. Masokis tampaknya ingin melakukan segalanya untuk orang lain. Kenyataannya dia ingin menciptakan batasan dan kewajiban agar tidak menikmati kebebasannya sendiri. Ya. Yang keempat adalah luka trauma terkait pengkhianatan atau betrayal. Mungkin dia melihat ayahnya mengkhianati ibunya atau kakaknya mengkhianati saudara yang lain dan seterusnya. Nah, luka yang seperti ini seringkali menyebabkan seseorang itu tampil sebagai seorang yang controller. Dia suka banget mengontrol. Kenapa? Karena dia takut nantinya dia jadi korban pengkhianatan berikutnya. Gitu. Sangat tanpa kompromi, pengontrol ingin menunjukkan kepada orang lain apa yang dia mampu. Dia tidak selalu menempati komitmen dan janjinya atau memaksa dirinya untuk menepati itu. Dia tidak sabar dan tidak toleran. Dia mengaku dengan susah payah dan tidak menunjukkan kerapuhannya. Ini ya, orang-orang yang mengalami luka trauma terkait dengan pengkhianatan. Yang terakhir, luka trauma terbesar itu adalah luka terkait dengan ketidakadilan, injustice. Ini di klinik beberapa hari ini saya sering kali ketemu ya, mereka yang mengatakan, "Dok, seumur hidup saya selalu disuruh ngalah loh, Dok. Kamu kan kakak, ya. Jadi inilah kamu nggak usah makan dulu adikmu yang lebih banyak," dan seterusnya. Ada orang-orang yang dia tidak menemukan maknanya, itu menjadikan sebuah luka trauma terkait dengan ketidakadilan, injustice. Jadi dia merasa selalu tidak diperlakukan adil. Dan itu kemudian berulang lagi ketika di kampus, wah ini dosennya memang ini kok suka ngeceng gitu ya, apa ya ngeceng itu namanya, pokoknya intinya dia merasa nggak adil semuanya. Ya biasanya orang yang merasakan luka trauma terkait dengan ketidakadilan ini mereka orang-orangnya rigid atau kaku. Ya, jadi berbeda dengan controller tadi yang dia mengalami luka trauma terkait dengan betrayal atau pengkhianatan, ia bertindak sama untuk menunjukkan bahwa ia bertanggung jawab. Tindakan mereka justru membuktikan bahwa ia layak mendapatkan haknya. Jadi dia melakukan sesuatu untuk menunjukkan aku ini layak loh untuk dapat hakku. Begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah luka trauma yang mungkin sekali akan muncul bersamaan dengan ketika kita mengalami trauma terkait dengan perasaan alienasi, kesendirian ketika kita mengalami COVID-19 ini. Jadi,
Memang seringkali kenapa ini nggak bisa hilang, kenapa ini susah sekali untuk kemudian pulih, karena seringkali jangan-jangan lukanya tidak semata-mata karena isolasi COVID-19 saja. Jangan-jangan ini juga terkait dengan luka trauma masa lalu yang unfinished business, yang belum selesai untuk kita kerjakan. Apa yang bisa kita kerjakan dengan hal itu? Yang pertama, sadari. Be honest and be aware. Jujur terhadap diri sendiri. Jangan kemudian berusaha untuk menutup-nutupi. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, ketika kita dihukum untuk sebuah kejujuran yang kita lakukan, maka kita akan terus berusaha berbohong. Ketika kita mengatakan bahwa kita sedang capek, lelah, takut, cemas, tapi kemudian masyarakat memaksa kita untuk tidak mengatakannya, oh itu lemah berarti, oh itu akhirnya membuat kita akan berbohong. Dan Bapak Ibu sekalian, berbohong pada orang lain mungkin hal yang ya memang nggak bagus ya, tapi itu terjadi dan mungkin ya nggak terlalu berefek terhadap diri kita. Tapi ketika kita sudah berbohong terhadap diri kita sendiri, maka disitulah kadangkala gangguan akan muncul. Jadi yang pertama, sadari, be honest and be aware. Setiap orang kadang merasa sedih, sama seperti setiap orang dapat merasa gembira, marah, bangga, dan banyak emosi lain. Dengan kata lain, setiap orang memiliki perasaan, dan perasaan itu selalu berubah. Orang yang bahagia bukan orang yang selalu tertawa. Ya. Kemarin saya juga dapat pasien cerita, saya dok ke dokter di puskesmas dibilang gini, ibu loh biasanya saya temui selalu ketawa-ketawa kok bisa depresi sih bu, gitu ya. Halo, ini depresi itu bukan cuma sekedar perasaan sedih ya. Seperti persis ketika kita mengatakan, oh jenengan ini olahraga tiap hari kok bisa hipertensi ya. Gitu. Ya, semua orang mungkin untuk depresi, semua orang mungkin untuk cemas, gitu. Dan ini sama sekali tidak terkait dengan apa yang bagaimana dia sebelumnya, meskipun pasti ada salah satu faktor resikonya, tapi tidak selalu 100% karena itu. Bad mood kadang perlu juga. Ya, memang masyarakat kita masih fokus pada kebahagiaan dan sehingga kebahagiaan itu sebagai suatu perasaan yang tidak perlu. Tetapi kesedihan dapat membuat kita jadi lebih kalem, kita bisa melihat hidup, memikirkannya lagi, kita juga bisa meraba rasakan perasaan kita. Semakin kita tolak dan kita mengatakan kita baik-baik saja ketika kita nggak baik, maka kita akan kehilangan diri kita sendiri. Dengan kata lain, menjadi sedih bukan berarti kita gagal menghadapi sebuah situasi. Ini justru membuat kita memahami situasi itu dan melanjutkannya jadi lebih baik. Kesedihan adalah emosi yang dapat membantu kita untuk beradaptasi, menerima, kemudian fokus, bertahan, dan membuat kita tumbuh. Jadi, alih-alih untuk berusaha untuk pergi, ya, ketika perasaan itu datang, kecemasan itu ibarat sebuah batu yang sangat besar. Semakin kita hindari kecemasan itu, maka batu itu nggak akan pergi. Ya, bahkan mungkin bisa jadi semakin besar batu itu. Tapi sesekali cobalah diraba, dirasakan, ya. Kemudian kita tulis bagaimana sebenarnya kecemasan yang kita hadapi. Sehingga di situ nanti kita bisa merasakannya dan kita akhirnya menemukan bahwa ternyata kecemasan itu bukan batu yang sebesar yang kita bayangkan. Dan ketika kecemasan itu datang, ketika keringat dinginnya keluar, kemudian ketika deg-degannya muncul, kita akan tahu bahwa ternyata kecemasan itu nggak sebesar dan seberat apa yang kita pikirkan. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal ia amat baik buat kita, dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu buruk buat kita. Allah paling tahu, sedangkan kita tidak mengetahuinya. Yang kedua adalah acceptance and learn, menerima dan belajar. Shadow atau trauma yang ditekan, direpresi, justru akan mensabotase hidup kita.
Viktor Frankl dia bilang, man is not destroyed by suffering. He is destroyed by suffering without meaning. Kita ini nggak akan hancur kok oleh karena trauma-trauma hidup yang pernah kita alami. Ya, kita nggak akan jatuh, kita nggak akan apapun, kita nggak akan jadi gangguan atau apapun ya. Tapi kita akan destroy, kita akan hancur ketika penderitaan-penderitaan kita, trauma-trauma kita itu gagal kita maknai. Jadi kadang kita harus menemukan makna dari semua peristiwa yang kita alami. Dan kadang itu sangat susah. Sehingga ketika itu datang, ketika kita kewalahan, dan kita exhausted, mungkin kita membutuhkan bantuan ahli untuk menemukan maknanya. Kecemasan, kesedihan mudah kita atasi jika kita jujur dengan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Kita bisa menemukan cara kreatif, mau melukis, mau membuatnya jadi syair. Kemudian pastikan kita dalam kondisi yang aman. Beberapa orang ada yang menghadapi kecemasan dengan melakukan self-harm, karena rasanya kosong, akhirnya dia menemukan dengan cara melukai diri sendiri. Karena rasanya hampa, dia merasa bahwa untuk menghukum diri sendiri dengan dilakukan self-harm. Kemudian cobalah membantu orang lain. Ya, kita tahu bahwa banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa ketika seseorang mengalami depresi, kemudian dia mencoba untuk membantu orang lain yang mengalami hal yang sama, ternyata itu bisa membuat depresinya berkurang. Kemudian segera cari bantuan profesional, dan jika ketika sudah mencari bantuan profesional ternyata nggak cocok, nggak enak, dan sebagainya, kita bisa mengatakannya kepada beliau, atau kita mencari yang lainnya. Ya, artinya jangan kemudian berhenti. Lakukan hal-hal yang kita sukai dan baik untuk jiwa kita, atasi masalah satu persatu. Boleh yang besar dulu, baru yang kecil, tapi yang kecil dulu pun nggak masalah. Gitu ya. Kalau misalnya kita ketemu teman kita ya mengalami hal yang sama, maka tanyakan seperti ada sesuatu yang nggak nyaman, apakah ada yang bisa dibantu. Duduk dan dengarkan tanpa memberikan saran yang menghakimi. Yang dibutuhkan oleh orang yang trauma, cemas, dan depresi itu bukan ceramah panjang atau nasihat yang lebar gitu ya. Tapi yang paling mereka butuhkan adalah seseorang yang duduk di sampingnya dan mengatakan bahwa saya percaya bahwa yang jenengan hadapi ini nggak gampang. Kenapa? Karena di luar sana, Bapak Ibu, begitu banyak orang yang mengatakan, ayo kamu harus kuat. Walah itu loh cuma di pikiranmu. Ya, sudah hilangkan. Karena di luar sana ada begitu banyak orang yang nggak percaya dengan apa yang kita alami. Sehingga yang paling dibutuhkan oleh orang yang sedang cemas dan depresi itu adalah orang yang duduk di sampingnya dan percaya bahwa yang dialaminya tidak mudah. Jika orang tersebut enggan meminta bantuan, maka antarkan atau berikan kartu nama atau ajak bersama ya. Besok tak jemput ya, nggak apa-apa. Nanti kalau ada apa-apa sudah aku. Yang terakhir, yakinkan mereka bahwa gangguan cemas dan depresi adalah gangguan emosi yang nyata dan dapat diatasi. Jangan dipaksa untuk mengatakan itu cuma ada di kepalamu. Itu persis kayak kita mengatakan orang patah kakinya sambil kita katakan itu patah kaki cuma di kaki, dan kita biarkan saja. Dan kita tidak berempati terhadap patah kakinya. Ini saya kutip dari ya kata-kata yang sering sekali kita munculkan ya. Hati-hati. Nggak apa-apa, kamu kuat, pasti sembuh, jangan menyerah. Ya. Orang sudah sakit, terus dia dikatakan begini kadang-kadang, loh, berarti aku ini menyerah ya, aku ini gagal ya, aku ini nggak sembuh ya, aku ini dia akan melabel dirinya. Maka lebih baik kita katakan, ini pasti berat buat kamu, aku akan membantumu untuk mencari jalan keluar. Atau ini, yuk semangat, kalau nggak semangat ntar kamu nggak sembuh loh. Astagfirullah, nggak sembuh aku ya Allah, tambah frustasi. Kamu pasti lelah, istirahat dulu. Nggak apa-apa istirahat. Ya, yang penting bahagia, biar imunnya segera naik. Ya, tapi aku nggak bahagia ya, gimana ini? Jadi gimana? Wajar kalau kamu sedih saat ini. Menangis nggak apa-apa, bukan salah. Ya,
Atau kata-kata ini, banyakin berdoa, mohon ampun sama Tuhan ya. Itu hukuman azab. Bilang mendalik ya. Saat ini mungkin sulit banget rasanya. Namun aku akan bantu berdoa supaya kondisimu segera pulih. Bapak Ibu sekalian, hati-hati dalam memberikan empati. Jangan-jangan malah toxic positivity, ya, suruh positif tapi semuanya beracun dan menyebabkan orang yang mengalami gangguan semakin jatuh. Yang selanjutnya perhatikan tidur, ya. Kita tahu bahwa tidur ini adalah sebuah sarana relaksasi, ya. Apalagi mereka yang mengalami COVID, nanti kalau relaksasinya kurang, rasnya terganggu, ya, reaktivasi lagi, simpatetiknya terganggu, jadi cemas lagi. Ini. Dulu waktu saya COVID-19 itu saya disiplin jam 6 itu makan malam sudah selesai, dan jam 8 malam itu semua saya matikan, saya tidur. Karena ada beberapa penelitian juga orang yang COVID-19 mengalami COVID-19 itu mereka mengalami gangguan terkait dengan melatoninnya, ya, sehingga ruang gelap, cahaya yang kurang itu sangat membantu proses tidurnya. Makanya kenapa orang yang COVID-19 juga mengalami gangguan tidur, salah satunya karena melatoninnya mengalami gangguan. Oke, hindari konsumsi kopi. Saya sarankan kalau ada yang masih suka ngopi, sebisa mungkin kopi terakhir itu pada saat makan siang. Setelah itu jangan ngopi lagi ya, karena nanti akan mengganggu sekali tidurnya. Oke. Dan yang paling sering ini ya, elektronik, HP, TV dan sebagainya. Oke. Yang ketiga, ini yang menurut saya sangat penting adalah forgiveness, ya, memaafkan. Untuk mudah menerima dan tumbuh, stop untuk selalu merasa dirinya adalah korban. Tidak terbantahkan lagi orang lain memang bertanggung jawab terhadap luka yang kita miliki. Tapi kita sendirilah yang paling bertanggung jawab untuk penyembuhannya. Jadi, maafkan orang lain mungkin, tapi yang paling besar adalah maafkan diri. Memaafkan itu adalah melupakan sekaligus merelakan. Saya udah rela dok, tapi nggak bisa lupa. Ya, memaafkan adalah merelakan sekaligus melupakan. Memaafkan itu melepaskan, dan jangan lupa sekali lagi yang paling kuat dan paling besar, maafkan diri kita. Yang terakhir, ini saya kutip dari bukunya Chade Meng Tan. Ya, bukunya itu Search Inside Yourself. Ya, Chade Meng Tan ini adalah CEO-nya Google. Ya, beliau mengajak seluruh karyawan Google setiap jam 10 pagi untuk berhenti bekerja dan kemudian membayangkan orang yang paling dia benci, orang yang paling sulit untuk dia maafkan, orang yang paling membuat dia merasa didolimi, orang yang merasa dia diinjak-injak olehnya. Suruh dibayangkan dan kemudian diajak untuk baca doa ini. Dengan penuh keikhlasan, saya mendoakan nama orang itu diberikan kekuatan, kesabaran, dan kebijaksanaan untuk menyelesaikan kesulitan hidupnya. Dengan penuh keikhlasan, saya mendoakan nama orang itu terbebas dari luka dan penderitaan. Saya berdoa nama orang itu damai dan bahagia karena ia manusia biasa, seperti saya. Saya mendoakan semua orang yang saya kenal menjadi bahagia. Bapak Ibu sekalian, yang harus senantiasa kita kuatkan, yang harus kita pastikan anak-anak kita juga kita kuatkan ketika mereka tumbuh adalah yang pertama, the spirit of belonging, atau perasaan memiliki. Pastikan mereka mengatakan bahwa mereka dicintai. Pastikan kita mengatakan I am loved. Aku dicintai. Dicintai oleh keluarga kita, dicintai oleh komunitas kita, dicintai oleh diri kita sendiri. Yang kedua, yang membantu kita menemukan cahaya di ujung terowongan kita adalah perasaan bahwa kita mampu untuk menyelesaikan ini semua. The spirit of mastery. I can succeed. Aku bisa. Aku capable. Aku pernah terluka,
tapi aku bisa untuk jalan dan berdiri lagi. Berikutnya, the spirit of independence, atau perasaan bahwa kita bisa mengambil keputusan kita sendiri. I have the power to make decision. Ya. Dan di puncaknya adalah the spirit of generosity, atau perasaan berkemurahan hati. Dengan perasaan ini, kita akan I have a purpose for my life. Kita akan menemukan makna kenapa kemudian kita dihadirkan. Karena aku tahu, aku punya tujuan untuk kehidupanku. Dan inilah yang akhirnya menyebabkan kita mampu dan berhasil menemukan makna dari kehidupan kita. The light in the end of our tunnel. Cahaya di ujung terowongan kehidupan kita. Demikian apa yang ingin saya sampaikan. Saya tutup dengan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Hadis Hasan ini ya. Ketika ahlul musibah menerima pahala pada hari kiamat, ahlul afiyat mengatakan mereka menginginkan seandainya kulit mereka dipotong-potong dengan gunting karena melihat nikmatnya pahala yang diberikan untuk mereka yang mengalami musibah di dunia. Jadi berbahagialah jika ada kecemasan, berbahagialah jika ada kesedihan, berbahagialah jika ada sakit atau nyeri, karena dengan kesabaran kita akan menyebabkan para ahlul afiyah bahkan berdoa menginginkan seandainya kulit mereka dipotong-potong dengan gunting. Semoga kita semua beroleh kebaikan atas semua yang kita alami, terutama COVID-19 ini. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Wah, sangat lucu sekali ya tadi materinya dari Bapak Raja Termasuk. Ya, terima kasih banyak atas materinya Bapak. Baik, masuki sesi berikutnya ya, ini sesi tanya jawab. Mari silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang punya pertanyaan dapat menghidupkan mikrofonnya atau dapat menulis di chat untuk pertanyaannya. Silahkan, kami buka tiga penanya pertama. Saya Mas Fadil. Silakan. Mas Fadil. Iya, silakan Ibu. Bu Zamzamah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Catur ya. Dokter Catur nih Bu. Ya. Dokter Catur nih. Saya ya, Dokter Catur Bu. Iya. Maaf tadi saya terlambat banyak karena juga ada teman yang baru masuk karena OTG. Oh iya. Ya, jadi begini, setelah saya sembuh dari COVID yang sudah alhamdulillah insya Allah hampir 2 bulan, ya, tanggal 23 Desember yang lalu saya sudah dinyatakan negatif dan pulang dengan sampai sekarang. Ini perasaan saya ini memang masih banyak hal-hal yang kelihatan tadi dikatakan bahwa ada rasa cemas dan sebagainya yang harus jujur kepada keluarga dan sebagainya. Semuanya saya sudah lakukan. Tapi memang keadaan yang seperti ini memang sulit untuk misalnya membantu orang lain yang sedang terkena pun sekarang tidak bisa. Jadi bagaimana caranya agar saling percaya, yang akan dibantu juga yang akan membantu, ini sama-sama percaya bahwa itu memang harus dilaksanakan seperti itu. Tapi kenyataannya memang sampai sekarang itu banyak yang hanya tanya saja, bagaimana Bu? Sudah baik ya, mohon maaf saya tidak bisa
nengok dan sebagainya. Memberikan jalan keluar melalui HP pun juga banyak yang kurang bisa diterima. Bagaimana ini caranya agar seperti juga yang sekarang ini, kebetulan dari guru TK kami, TK Jinulan ini satu meninggal kemarin juga karena COVID. Kemudian baru saja yang masih ada 3, yang 2 tadi jam 6 masuk di Bambang Lipuro, yang 1 alhamdulillah negatif. Nah, ini juga mohon untuk diberi ya katakanlah semangat untuk bisa sembuh, segera sembuh. Itu juga mungkin kami merasa juga sangat bisanya juga hanya dengan WA, tapi katakanlah kalau dengan WA itu ya tidak bisa, apalagi tidak bisa langsung berbicara. Kalau bisa langsung berbicara seperti saya sekarang tanya, ini juga saya mohon, ini saya merasa ada perhatian dari orang lain. Ya. Saya kira itu, jadi pokok intinya bagaimana kita bisa saling percaya, yang kita berikan mungkin ya sedikit ya saran dan sebagainya kepada kemudian yang juga yang kami sendiri yang memberikan saran itu bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini monggo dokter, apa mau dijawab dulu? Aja ya Mas ya. Oke, silakan Bapak. Terima kasih Bu Zamzamah, berbahagia sekali ya sudah pulih dengan ya. Memang Bu Zamzamah perasaan seperti itu tidak hanya dirasakan oleh Bu Zamzamah. Ya, mereka yang mengalami COVID-19 ini dan mungkin beberapa apalagi juga dan saya ya yuswonya juga sudah cukup, artinya itu seringkali memang perasaan ini akan mudah sekali muncul begitu, apalagi seperti kok orang lain nggak percaya ya dengan apa yang saya alami gitu ya, takut gitu juga. Iya, takut ya, merasa kayak tertarik dari komunitas kayak begitu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah berbicara. Seperti yang saya katakan tadi, sebisa mungkin ibu tidak sekedar merepresi perasaan-perasaan itu, mendem terus ya perasaan itu, tapi sampaikan. Kalau ada anak-anak, sampaikan. Aku itu seneng loh kalau kalian ini pulang seminggu sekali, atau mungkin aku itu seneng loh nek di video call dan sebagainya. Yang kedua, Ibu ingat nggak waktu di ruang isolasi? Saya ingat betul waktu saya di ruang isolasi itu, saya itu ada suasana yang berbeda. Kalau tiba-tiba saya dikirimi, misalnya dari anak ICU, ngirimi roti gitu. Itu roti murah sekali mungkin ya, atau mungkin apa ya, itu ngirimi saya, itu ada suasana perasaan yang berbeda. Akhirnya saya usul ke direktur, Dok, gimana kalau setiap karyawan yang jadi COVID-19 dapat parcel kecil-kecilan yang murah sekali, ya, misalnya direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, saya bilang begitu, ya, karena saya waktu jadi penyintas, waktu jadi pasien, dapat kiriman tuh bahagia sekali, apalagi saya sendirian dan saya malas ngangkat telepon, gitu. Itu yang kedua, ya, yang ketiga, sebisa mungkin aktivitas kita ini mengandung 3 hal. Yang pertama, aktivitas yang menyebabkan kita merasa kayak kita ini mencapai sesuatu atau berprestasi. Misalnya, jenengan punya target sehari baca Quran 1 ayat, atau jenengan misalnya punya teman-teman ya disarankan untuk lari, kalau hobinya lari ya, sebisa mungkin yang bisa bikin reinforcement positif atau menjadi kayak dorongan positif. Misalnya ikut virtual run dapat medali, yang 5 kilo, yang berapa, ya. Kenapa ini penting? Merasa berprestasi ini penting, ya.
atau masih tetap berdaya ini penting. Karena dengan merasa berprestasi, mencapai sesuatu, itu merilis zat di otak kita namanya dopamin. Yang kedua, aktivitas kita itu mengandung aktivitas yang membuat kita senang. Ya, contohnya ada orang yang senang mancing, ada orang yang senang baca buku, ada orang yang senangnya Zoom ngomong kayak gini, ya. Kenapa itu penting? Karena aktivitas yang membuat kita senang ini itu menyebabkan serotonin kita rilis. Serotonin itu zat yang tadi saya bilang mencegah terjadinya pikiran yang kayak obsesif kompulsif yang terus-menerus tadi. Yang ketiga adalah sebisa mungkin kita punya aktivitas yang membuat kita ini kayak melampaui kebiasaan kita dan berhubungan dengan orang lain. Kayak misalnya, nduk rokok nduk musola, cukuken kabeh tak umbahe. Ya. Atau mungkin video call ya dengan orang yang lama sekali nggak pernah ketemu. Kalau kita merasa terhubung dengan orang lain, connectedness, itu menyebabkan zat namanya oksitosin bisa rilis atau keluar. 3 zat ini, dopamin, serotonin, dan oksitosin ini mencegah perasaan kayak tadi itu. Merasa bersalah, merasa sendirian, ya. Itu mencegah depresi. Tapi seandainya sudah dilakukan semua, tapi masih capek, masih kayak ada yang kurang, jenengan boleh rawuh ke psikiater atau ke psikolog. Nanti diberi latihan-latihan, ya, diajari-ajari. Nanti kalau misalnya masih nggak bagus, mungkin membutuhkan sedikit bantuan obat. Nggak lama. Biasanya 3-4 bulan itu sudah pulih lagi seperti biasa. Ngaten Bu Zamzamah, semoga menjawab pertanyaannya. Ya. Kalau misalnya saya kan biasa memberikan share ya ataupun menyebarkan tentang ya sedikit kultum ataukah apa, kemudian saya mendapatkan respon yang itu saya merasa senang. Apakah ini termasuk riya atau tidak ya? Mungkin. Bunda, itu hal yang wajar. Ya. Tapi mungkin begini. Sekarang digarisbawahi, meskipun nanti tidak mendapatkan balasan apapun, sekali lagi itu tetap membuat kita bahagia. Itu diapresiasi terus menerus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Zamzamah untuk pertanyaannya. Berikutnya ini ada pertanyaan lagi dokter dari Bapak Burhan di Jogja. Bagaimana cara kita mendampingi penyintas COVID yang difabel sehingga merasa lebih nyaman dan punya semangat untuk bangkit lagi? Terima kasih. Ya, difabel ini kalau boleh tahu apa ya? Maksudnya apakah dan sewu kayak tunanetra, tuna rungu, atau mungkin difabel secara kesehatan mental, ya. Tapi intinya adalah sebenarnya kunci utama ya dalam menghadapi setiap hal itu adalah berbicara. Ya, semakin kita menyedikitkan ruangan untuk kita berbagi, itu semakin kita tidak akan menemukan apapun selain kebuntuan. Jadi, alih-alih untuk berusaha memotivasi, menurut saya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah duduk di sampingnya dan mempercayainya. Mungkin dia di awal akan merasa tidak nyaman dengan segala hal yang kita berikan, tapi jangan terburu-buru untuk memberikan nasihat. Karena orang itu termotivasi karena 3 hal. Yang pertama, ketika dia merasa takut terhadap sesuatu. Ya, kita dulu waktu masih kuliah awal-awal di ospek kita takut banget. Akhirnya kita termotivasi, ya kan? Disuruh koncir kepang 2 kita mau, disuruh apapun kita mau. Kita takut besok ujian kita belajar.
orang termotivasi karena dia takut. Yang kedua, orang termotivasi kalau dia tahu manfaatnya. Dekat dengan dokter catur, dapat uang 1 M. Waduh, Masya Allah, datang semua mungkin ya. Orang termotivasi kalau ada manfaatnya. Ya, tunjukkan manfaatnya setelah kita memberikan rasa aman. Yang ketiga, orang termotivasi karena dia, ini yang paling penting, kalau takut, mungkin besok dia melakukan, hari ini udah nggak melakukan. Kalau manfaat, dapat imbalan, mungkin dia melakukan. Nggak dapat imbalan, dia nggak akan melakukan. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang paling utama itu adalah motivasi yang dinamakan rasa cinta. Ya, oleh karena itu, kenapa Rasulullah SAW ngajari kita mendidik anak itu dengan 7 tahun diajarkan sholat, 10 tahun diajarkan untuk kalau nggak sholat diceples gitu. Kenapa? Karena itu persis katanya Ali bin Abi Thalib, ya, didiklah anakmu 7 tahun pertama itu seperti raja, 7 tahun kedua itu seperti seorang tawanan perang, 7 tahun ketiga seperti sahabat. Apa maknanya kalau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu memberikan makna bahwa 7 tahun pertama fokusnya adalah cinta, mahabbah. Fokusnya adalah menumbuhkan rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala, cinta pada kebaikan-kebaikan ini. Enggak terburu-buru memberikan manfaat dan memberikan hukuman. Nanti di 7 tahun kedua, katanya Rasulullah, ajarkan ibadah. Kalau dalam konteks keislaman kita, 7 tahun kedua ini anak-anak tamyiz, mumayyiz, udah mengetahui hitam dan putih. 7 tahun anak-anak SD sudah bisa memberikan batasan antara khayalan dan kenyataan. Di situ diajari untuk manfaatnya ibadah. Ya, dan 10 tahun prabalik baru diberikan perasaan khauf atau rasa takut. Nah, jadi bagaimana memotivasi yang baik? Motivasi yang baik itu katanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dia psikolog atau psikiater juga di zaman era keislaman umat ini, mengatakan motivasi yang baik itu seperti seekor burung, ya. Burung itu 2 sayapnya adalah khauf dan roja, adalah rasa takut dan rasa harap. Takut dan manfaat. Gitu. Keduanya dibutuhkan. Kenapa? Karena kalau enggak, burung itu enggak bisa terbang. Dan paruhnya, tujuannya itu adalah mahabbah atau rasa cinta. Jadi, menumbuhkan motivasi pada siapapun, itu caranya begitu. Khauf dan roja yang cukup, perasaan takut terhadap sesuatu, perasaan berharap terhadap sesuatu yang cukup, dan orientasi utamanya adalah cinta atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Bagaimana Bapak Burhan? Tadi sebenarnya sudah dispesifikkan. Ya, difabelnya tunawicara, nggih. Saya. Nggih. Jadi kurang lebih gambaran umumnya gitu. Tapi kalau detail ya nanti detail ya. Mungkin nanti bisa anu sendiri Pak di belakang. Oke, baik. Berikutnya ini mohon maaf kami hanya meminta yang di chat ya, maksudnya ketika sudah selesai yang di chat mungkin bisa open mic kalau misalnya mau bertanya Bapak dan Ibu sekalian. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Wahmiati Hamid. Jadi kadang-kadang kita mudah untuk memotivasi seseorang. Nah ini menarik Zat. Tetapi untuk memotivasi diri sendiri kadang agak sulit. Nah bagaimana upaya yang harus dilakukan agar memotivasi diri sendiri jadi lebih mudah? Mungkin seperti itu, dokter. Betul ya, makanya kenapa ada orang lain gitu. Kenapa kita stres? Karena sebenarnya ketika stres itu kita disuruh untuk bertemu dengan orang lain gitu. Ya, jadi sepakat ya mungkin kenapa dan begitu juga dengan seringkali kita mudah untuk menasehati daripada untuk mendengarkan untuk kemudian mendengarkan orang lain gitu.
Jadi karena faktanya kadang orang lain itu sama sekali tidak butuh untuk mendapatkan jawaban. Yang dia butuhkan adalah kadang adalah orang yang mendengarkan. Gitu. Sehingga ketika kita ingin memotivasi diri kita sendiri, maka sebenarnya yang paling kita butuhkan sebelum itu adalah kita mengakui bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini bisa jatuh, bahwa kita ini cemas, bahwa kita ini bisa sedih. Ya, oleh karena itu kenapa doanya para nabi itu selalu diawali dengan pengakuan. Ya, selalu mengatakan hamba ini adalah hamba yang melampaui batas. Selalu diawali dengan pengakuan-pengakuan. Karena apa? Karena kita memang begitu. Karena kalau kita terus-menerus memaksa diri kita ini tidak seperti diri kita yang sebenarnya, maka yang akan kita temukan adalah bahkan kita tidak mengenali diri kita. Jadi, Bu Wahmiati ya. Jadi, memang kunci pertama dari menyembuhkan diri kita adalah mengakui bahwa ada hal-hal yang masih melemahkan diri kita. Bahwa ada hal-hal yang itu di luar kemampuan kita. Kita ingat bahkan Rasulullah SAW ketika beliau 6 bulan nggak ada wahyu turun, dia diingatkan Allah dengan surat Ad-Duha. Ketika beliau merasa kayak sedih sekali, diingatkan dengan surat Ad-Duha bahwa Allah mengatakan, ya, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan Tuhanmu tidak pernah membenci kamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahkan dalam kesendirian kita yang tidak nyaman itu, Allah nggak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membenci kita. Dulu kita yatim, kemudian Allah yang menemukan kita. Dan seterusnya ya, dalam surat Ad-Duha itu indah sekali, Allah memberikan nasihatnya. Jadi, apa kuncinya motivasi terhadap diri sendiri? Kuncinya mengakui. Recognize, be honestly, jujur terhadap diri kita sendiri. Saya menyarankan dalam hal-hal yang sulit seperti ini untuk menurunkan frekuensi aktivitas kita. Seperti apa? Makan, coba dilambatkan. Makan 1 suap, sendoknya ditaruh. 1 suapan lagi, taruh lagi. Fungsinya apa? Fungsinya adalah kita belajar untuk menikmati makanan kita. Kenapa ini jadi kunci? Karena hampir kita, ini semua, 24 jam ini, pikiran kita ini tercantol terhadap automatic negative thinking. Yang kita pikirkan kalau nggak masa lalu, dan kalau nggak gitu ya, masa depan. Kita mencemaskan terus apa yang di depan dan menyesali apa yang di belakang. Akhirnya apa? Makan, coba cepet-cepetan. Apa yang terjadi di kepala kita ketika kita makan? Pikirannya pikiran masa lalu, pikirannya pikiran masa depan. Ya, kita nggak pernah menikmati makan kita. Tadi kayak apa? Tadi gimana? Ya saya lupa. Mandi juga coba dipelankan. 1 gayung dihitung, 2 gayung, ambil sabun dicium, ya, diraba, rasakan, sambil disyukuri semua ini masih lengkap, ya. Kenapa? Karena sekali lagi mandi pun jangan dipenuhi pikiran masa lalu dan masa depan, capek sekali. Nikmati mandinya, nikmati airnya, ya. Bahkan ada yang kalau nggak minum es, kalau nggak minum kopi, nggak nikmat. Aduh, dirasakan ini pelan-pelan. Gitu. Begitu juga Allah itu ngajarkan kita dari pagi sampai sore, sampai siang ya, kita automatic negative thinking. Oh, nanti duhur langsung diceples. Tar. Ada nama istilahnya kalau dunia psikologi psikiatri, itu namanya grounding dengan wudhu. Kita disuruh untuk merasakan, menghirup, kemudian menjilati ya air dan seterusnya. Kita langsung dipaksa untuk sadar.
Tidak terjebak pada pikiran kita. Kita hidup di saat ini dan sekarang. Kemudian kita dipaksa untuk sholat, dan sholat itu kita sangat disunahkan dalam kondisi yang sadar, matanya terbuka, bacaannya bertajwid, yang kita berhati-hati, ya, kita mindful dengan aktivitas kita sehari-hari. Jadi, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara memotivasi diri sendiri? Seperti itu. Pertama, mengakui, menerima apa yang kita rasakan, dan kita ya belajar untuk melihat, karena ternyata segala hal ini ya fiksi semua. Kehidupan kita ini kan fiksi, tergantung siapa yang bercerita. Nggak ada yang benar-benar fakta. Versi cerita saya tentang hidup saya, versi ibu saya beda. Semuanya ini fiksi, tergantung kita memaknai. Kalau kita mindful, kita sadar, kita akan lebih mudah untuk menemukan makna dari apa yang kita alami, bahkan seandainya yang kita alami itu pun penuh dengan luka. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Era Catur. Bagaimana Ibu Miati? Terima kasih banyak Dokter Era. Kebetulan saya ini juga alumni COVID. Oh iya. Iya. Sama kita tos ya Bu. Iya. Terima kasih banyak Dok. Matur suwun. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih Dokter. Dari Ibu Ida. Assalamualaikum dokter, saya isolasi di rumah sakit dengan penyakit bawaan asam lambung kronis. Saya merasa hari-hari yang saya lalui lebih berat dari pasien yang lain. Bagaimana cara meyakinkan kalau saya bisa melalui semua ini? Baik, terima kasih Bu Ida. Ini Bu Ida juga angkat tangan ini ya, sama mungkin ya. Iya dokter. Ya oke. Baik Bu Ida. Memang dengan asam lambung mungkin bisa jadi sekali lagi sering sekali mereka mengalami gangguan asam lambung ini, apakah itu GERD atau gastritis kronis ya. Seringkali memang disertai dengan gangguan kecemasan. Ya, memang ada gangguan lambungnya dan kecemasannya itu pertama bisa memodulasi. Jadi kayak MIG ya, gangguan kecemasan yang dialami itu kayak membuat nyeri lambungnya itu semakin besar, memodulasi, menggaungkan gitu. Jadi apalagi ditambah dengan COVID-19 ini, jadi rasanya semakin berat gitu. Saya juga bertemu Bu dengan mereka yang mengalami begini. Bahkan saya juga bertemu dengan mereka yang nafasnya itu Bu hiperventilasi, engah sekali, tapi ketika disaturasi 96, 97, 99 gitu. Nah, alhamdulillah kalau di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, saya diizinkan untuk masuk, ketemu, dan kita ngobrol ya, meskipun dengan waktu yang terbatas. Begitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, seringkali kita ini terjebak pada kebahagiaan. Ya, hati-hati dengan jebakan kebahagiaan. Apa itu jebakan kebahagiaan? Jebakan kebahagiaan itu satu adalah mereka mengatakan bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang bebas dari semua perasaan cemas dan sedih. Hati-hati dengan kata-kata ini. Karena Bu, cemas, sedih, ya, gembira, atau apapun itu justru menunjukkan bahwa kita ini sehat. Ada nggak orang yang nggak bisa sedih? Ada, ketawa terus ya. Ada nggak orang yang nggak bisa cemas? Ada, ya. Dia justru menunjukkan tidak sehat kan? Kalau kita masih bisa cemas, sedih, nggak nyaman, itu menunjukkan kita sehat. Jadi kalau yang mengatakan bahwa bahagia itu harus terbebas dari itu semua, hati-hati jebakannya. Yang kedua, jebakan kebahagiaan itu mengatakan bahwa kita adalah satu-satunya orang paling tidak berbahagia di muka bumi. Sinetron, bahagia semua dok, ya. Drama Korea bahagia semua, ya. Gimana nikahnya? Oh bahagia, ya. Bagaimana? Ya, hati-hati.
Ibu, faktanya 1 dari 3 orang itu mengalami ansietas. 1 dari 5 orang itu mengalami gangguan depresi. Ya, artinya ibu bukan satu-satunya orang, dan itu adalah hal yang sangat wajar mungkin terjadi, apalagi dengan gangguan asam lambung plus COVID yang ibu alami. Ya, itu hal yang sangat wajar ya, dan rasakan rasa cemasnya. Gak apa-apa. Semakin kita tolak, semakin itu membesar, semakin akhirnya kita merasa kita nggak mampu menghadapinya. Rasa cemas ini persis dengan rasa cemas yang kemarin kita hadapi, tempo hari kita ketemu, sama. Seperti itu juga kita bisa kemudian melewatinya, ini pun bisa kita lewati. Yang ketiga, jebakan kebahagiaan itu mengatakan bahwa kita bisa mengendalikan pikiran dan perasaan kita. Oh, kamu itu nggak bisa mengendalikan, pikiran kayak gitu kok kamu terus-terus no. Padahal faktanya pikiran dan perasaan itu muncul otomatis. Ya, kita sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Yang bisa kita lakukan adalah melewatinya dan mengelolanya. Menemukan makna-makna dari kecemasan dan kesedihan yang kita rasakan. Nah, tapi ketika ini sudah menimbulkan gangguan pada fisik, menurut saya ada baiknya jika ibu tidak hanya, ya kalau memungkinkan, konsultasi juga ke psikiater atau psikolog yang merawat di rumah sakit itu. Ya, nanti akan dibantu dengan berlatih, karena pikiran otomatis itu kadang susah sekali untuk dikelola. Nanti akan diajarkan cara untuk mengelolanya. Terus kemudian jika diperlukan, jika ini jadi kayak memberat dan rasanya exhausted, kelelahan sekali, nanti mungkin ada beberapa obat-obatan yang saya ceritakan di depan tadi, selective serotonin reuptake inhibitor, ya, dan mungkin GABAergic ya, kayaknya contohnya benzodiazepin, itu akan membantu agar pikiran-pikiran yang kayak otomatis ya, yang tadi menyebabkan kita jadi kayak gini itu berhenti. Dengan cara apa? Dicukupi serotoninnya gitu ya. Nah, kenapa serotonin bisa turun? Salah satunya bisa karena penyakit-penyakit kronis ini. Gitu ya. Semoga cepat sehat ya. Insya Allah ini akan dilalui. Persis seperti yang kemarin-kemarin Ibu bisa lalui. Ngaten Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Eda Catur. Kita doakan semoga Ifida lekas sembuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau bertanya, kami persilakan untuk dapat menghidupkan mikrofonnya atau dapat menulis di kolom chat. Baik, silakan. Kayaknya sudah cukup ya. Baik, karena sudah cukup kan mungkin ya, terima kasih dokter. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya. Mari kita akhiri kajian Muhammadiyah Video pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Catur yang telah menemani kami sampai jam segini ya dokternya. Mohon maaf juga. Ya, nggak apa-apa. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, monggo WhatsApp langsung, saya jawab. Ya. Matur nuwun Dokter Era. Oke, matur nuwun Bu. Sebetulnya kalau ketemu gini menjadi hati itu apa ayem, tentrem gitu loh.